Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyukul badru alaina, fatakat binuluru mithla husni mara'aina. Qatu ya wada sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Anta syamsun anta badaru, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah
Hari
cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatis salam, tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Mudir Mufazzil Ustaz Arun, ya, ada mewakili. Yang terhormat kepada Ketua Badan Eksekutif Santri Mufazzil dan jajarannya, kepada yang terhormat kepada para ustazah dan yang beristimewa, kepada seluruh santriwati Muhammadiyah 3 takbir. Biar nggak ngantuk ya, biar nggak ngantuk. Pertama kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat rasa panas, nikmat rasa tadi menghafal susah banget. Apalagi ustazah Allah kita masih diberi nikmat melihat layar, masih diberi nikmat untuk bersama-sama melantunkan sholawat ala Nabi, sholawat ala Nabi Muhammad. Masih diberikan nikmat untuk makan. Ayo makan apa tadi? Ya sabar. Ustazah itu komplain itu ya, ada yang belum makan ya. Baik, makan rohaninya dulu ya. Fisiknya coba tarik nafas dalam-dalam. Keluarin, jangan keluar dari bawah ya. Keluarin dari, kita masih bisa menghirup nafas. Di antara saudara-saudari kita yang di rumah sakit sana, atau di klinik, atau di dokter 24 jam, atau dimanapun, dipasang apa? Nah ya, selang oksigen. Satu malamnya itu berapa? Ada yang bilang 5 juta, ada yang bilang 1 juta, ada yang bilang 700.000. Intinya apa? Satu malamnya mahal. Iya atau ya? Kalau seandainya dari awal kita lahir sampai sekarang Allah minta, fulana, kata Allah ya, enggak, maksudnya, wahai fulana, selama kamu bernafas, aku minta ganti rugi, minta ganti untung. Cengok minta berapa miliar? Satu kualidron tahu nggak? Nolnya itu 24. Berapa itu coba? Nolnya 9, 1 miliar. Nolnya 12, 1 triliun. Nolnya 24, 1 kualidron. Baru tahu kan? Iya. Bersyukur ya, alhamdulillah. Salawat dan salam kita senantiasa sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina, nggak pakai sayyidina sama aja ya. Ini kita damai-damai saja. Pakai sayyidina, nggak pakai sayyidina sama saja. Ustazah damai ya, damai ya ustazah. Jangan ada binah di antara kita. Oh, sip. Ya, jadi sayyidina nggak pakai sayyidina. Tetap kita sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang sedang melihat kita. Rasulullah sedang tersenyum dengan kita. Dan Rasulullah bangga karena kita sebagai umatnya yang jauh 1400 tahun yang lalu tidak melihat beliau, tapi mencintai beliau dan berharap bertemu dengan beliau. Dan umat Indonesia diberitakan oleh banyak para wali Allah, para ulama, bahwa umat di Indonesia ini ya, sangat cinta sekali dengan nabinya. Luar biasa sekali. Meskipun orang preman, nggak pernah sholat, suka malam, tapi pas ketika maulid Nabi mereka datang bersoal. Mereka hormat dengan zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Oke, ini panitia minta tolong siapin tisu. Oke, siapin tisu. Ini materinya panjang nih, sampai isya kayaknya. Nah, subuh ya. Oke, yang sudah menulis biografi Nabi Muhammad SAW coba angkat tangannya. Biografi tahu nggak? Perkenalkan nama saya bla 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 bla, tempat tanggal lahir bla 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 bla. Ya, yang sudah pernah menulis biografi Nabi Muhammad SAW siapa angkat tangannya? Persiapan ya, persiapan dulu. Gak jelas.
Oke, tadi sudah ya dihafalkan nasyid inilah kisah sang Rasul. Karena waktu yang membatasi kita, nanti dihafal sendiri saja. Itu bagus banget karangan Habib Rizik Syihab. Jadi dari awal beliau lahir Nabi Muhammad sampai akhir itu ada di nasyid itu. Inilah kisah sang Rasul. Pernah viral ya, viral karena sambar petir itu ya. Kalau yang ketawa berarti anak-anak sosmed ya. Masih muncul nggak sih? Yang sudut sana lihat gak sih? Lihat dengan mata hati. Lihat ya. Yang sudut sana. Nanya aja ke temannya lah kalau nggak nampak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sepakat semuanya ya? Kalau sampai di sini sepakat kan? Sampai yang ke Adnan, sampai ke Ibrahim. Itu ada perbedaannya. Gelarnya, titelnya bukan sarjana ekonomi LCMA, lagi cemas menunggu anak, lagi cemas menunggu suami dan sebagainya. Bukan ya. Gelar Rasulullah, gelarnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti ditanya ya Ustazah, dihafal. Wes. Apalagi kalau nasab beliau hafal sampai minimal Nabi Ibrahim. Oh, sampai Nabi Adam aja. Tempat tanggal lahir Makkah, Senin 12 Rabiul Awal. Dulu tahun gajah penyebutannya, atau tahun ke-53 sebelum hijrah ya. Atau para peneliti menemukan itu tanggal 22 April 571 Masehi, itu bulan lahir saya, April. Jadi orang yang lahir di bulan April itu mulia. Enggak, bercanda. Bercanda ya, bercanda. Ya, kita semuanya luar biasa ya. Yang lahir bulan April tapi lebih istimewa. Takbir. Ya ini kan Rasulullah lahirnya katanya di bulan April ya. Dia itu sebagai Rasul tahun ke-13 sebelum hijrah. Ini 609 Masehi katanya. Yang jelas kita tahu usianya 40 tahun. Mendapat wahyu di dua hilal. Maka al-Karamah. Pekerjaannya, riwayat kerajaan Nabi Muhammad, lihat deh. Ujungnya itu ya keren banget, paling keren ya. Awalnya bagi orang ini sarjana peternakan nih, penggembala kambing ya, penggembala kambing. Tapi beliau ahli menggembala kambing. Ya, kenapa para nabi dan rasul disuruh menggembala kambing? Karena kambing itu sulit dikasih tahu. Kambing itu jarang mandi. Di sini kalau ada yang malas mandi, jangan pas keras ya, tapi ya kayak gitu, dia sulit dikasih tahu. Nah kalau udah dikasih tahu masih aja ngelawan, beneran. Yang punya kambing siapa di sini? Jangan nunjuk orang langsung ya kasihan. Oke. Terus berniaga, ini berniaga hingga usia 40 tahun, sukses ya. Akhirnya melamar Khadijah, dan kemudian setelah usia 40 tahun sebagai Nabi dan Rasul Allah. Ini wajib dicatat ya Ustaz. Wajib dicatat. Sudah ya? Ini bukan tabligh akbar, ini namanya kuliah umum, ini namanya Ustaz. Kalau diganti judulnya ya, bukan tabligh akbar tapi kuliah umum. Sepakat ya? Sepakat. Baik, berarti ini murid-murid saya dosen sekarang. Oke, yang enggak bagus catatannya nanti nilainya D atau E, bahkan apa G. Jangan lama-lama ini, nanti waktunya habis. Udah ya? Nah, kata ustaznya, ya usah cepet aja. Kata santrinya, jangan. Aduh bingung ini. Udahlah nanti ngeprint aja sendiri. Oke ya, itu suara hati terdalam itu Ustazah ya. Barusan santriwati yang kecil gitu ya, dia jujur mau gitu. Jangan, nanti aku dikopir sama Ustaz. Ya udah ya dek ya. Nanti kakaknya minta kakak yang kiri kanan, kakak yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung di warung. Oke lanjut. Kita mau nonton video, mau nggak?
harusnya acaranya malam ini. Kalau dia nonton. Oh ya, Ustazah, kalau mau nonton film Kelahiran Rasul, saya punya filmnya ya. Filmnya kalau mungkin diputar G30 SPK saja diputar terus ya. Ini Kelahiran Rasul. Ya, jangan marah-marah gitu. Watch and learn with your heart. It's silent please. Oke. Lihat. Ini nampak nggak ya? Yang belakang sana udah pakai mata dia. Serem banget. Lebah. budak-budak orang apa kaum Nabi Musa, jadi masih kena perbudakan. Itu pendeta apa Nabi Musa, apa namanya, Yahudi ya, kalau lupa sih. Pendeta yang masih bagus ya, mereka percaya Nabi Muhammad ada tandanya seperti itu. Tahu siapa barusan? Halimatus Sa'diyah, calon ibu susuan Rasulullah. Ini kakeknya Nabi. Lihat seluruh alam semesta bahagia, berhala-berhala jatuh dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Api majusi mati, air zam-zam melimpah ruah. Malamnya seperti siang tapi tidak silau, cahayanya sangat terang sekali. Ini saat detik-detik Nabi Muhammad akhir ke dunia. Ini rumah Aminah. Ada salah satu riwayat mengatakan Ibunda Aminah ditemani
Siti Maryam, Asia, orang-orang wanita-wanita pilihan saat melahirkan Nabi Muhammad. Kakeknya tidak berani masuk ke ruangan halaman rumah Aminah anaknya, memakai sandal untuk menghormati kelahiran sang Rasul lahir. Jadi beliau penganut agama Ibrahim yang lurus ya, kakeknya ini sudah banyak mendapatkan semacam ilham dari Allah ya, bukan wahyu, bahwa cucunya kelak akan menjadi Rasul terakhir. Kalau masuk ada salah seorang paman Nabi bahagia saat kelahiran Nabi, dan dia dalam akhir hidupnya belum masuk Islam, tapi Allah ringankan siksanya. Seorang paman Nabi yang tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya, tapi bahagia dengan kelahiran Nabi. Makan besar syukuran atas kelahiran Nabi Muhammad. Sudah ya? Disampaikan sama guru kami Kiai Mukhlisun Rahmat. Ini kisah sebelum lahirnya Nabi. Pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, ribuan malaikat turun ke bumi sampai gunung-gunung di Mekah itu tertutup sama malaikat. Bintang bersinar begitu terang, seperti yang tadi kita lihat orang-orang budak Yahudi itu melihat tanda utusan akhir zaman. Mereka berharap dari Bani Israel, tapi ternyata tidak. Nanti banyak yang menentang di antara mereka, makanya Allah azab. Burung-burung bercahaya memenuhi rumah Ibunda Aminah, Masya Allah. Ini ada kisah 12 hari sebelum kelahiran Rasulullah, atau mulai dari malam tanggal 1, malam tanggal 12 Rabiul Awal, ada keajaiban yang dirasakan Ibunda Aminah. Nah, ini saat Nabi lahir, dicatat ya. Ya, singkat aja ya, singkat. Kejadian ini sebelum Nabi lahir. Di antara 12 hari sebelum Nabi lahir itu, di salah satunya di malam ke-6, saya tidak hafal semuanya. Dikatakan dalam kitab Animatul Kubro ini, bukan saya yang bilang ya. Jadi Ibunda Aminah dalam mimpinya ditemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikasih kabar bahwa engkau akan melahirkan seorang Nabi akhir zaman. Dan Ibunda Aminah tidak terlukiskan bahagianya gitu ya, karena mendapat kemuliaan. Saat Nabi lahir, cahaya ini menerangi istana-istana di Syam, Romawi ya. Nanti itu Ibrohnya adalah akan ditaklukkan oleh Islam. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam Imam Ahmad bahwa Ibunda Rasulullah, Ibunda Aminah, setelah bayi itu lahir, aku melihat ada cahayanya terang sekali ya, yang keluar dari jalan lahirnya menyinari istana-istana di Syam. Jadi terang banget cahayanya. Berhala-berhala di dalam Ka'bah berjatuhan, yang di sekitarnya belum berjatuhan. Nanti pas penaklukan Makkah baru dihancurkan Rasulullah. Runtuhnya 14 balkon istana Kisra. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ya, nanti Persia juga akan jatuh. Romawi, Persia, imperium besar saat itu nanti akan dikuasai umat Islam saat Nabi lahir. Ada lanjutannya, api Majusi yang api abadi ya, itu mati juga saat Nabi lahir. Oke, sudah dicatat, sip, dicatat gitu ya, siap. Oh ya, tadi udah ya, udah kita lihat. Oke, ini bisa ditulis. Dan jadi nanti kalau seandainya kita mimpi ketemu Nabi, amin ya rabbal alamin, kita mimpi beneran. Kita mimpinya itu beneran ketemu Nabi, bukan
yang lainnya gitu. Kata saya mimpi ketemu Nabi, ciri-ciri gimana? Nggak tahu, nggak jelas dan sebagainya. Itu nggak benar ya. Bisa kita mimpi bertemu Nabi insyaallah. Diingat-ingat tapi ya, postur Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Jadi kalau ya ideal, sangat ideal sekali ya, menawan sekali. Rambut beliau tidak keriting dan juga tidak lurus, ikal. Jadi orang-orang yang rambutnya ikal, ya seperti itu ya, rambut Nabi Muhammad gelap kecoklatan. Rasulullah kulitnya putih, tapi putihnya bukan putih banget gitu, putih kemerah-merahan. Wajahnya tampan. Terkait wajah tampan, dalam suatu riwayat dikatakan yang paling tampan siapa? Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf itu dianugerahi sepertiga ketampanan makhluknya Allah. Jadi sepertiga, setengahnya itu ternyata dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata lebih ganteng Nabi Muhammad daripada Nabi Yusuf. Ya, tapi ini banyak kita tidak tahu ya. Banyak kita tidak tahu. Sepertiganya lagi baru dibagi-bagi ke saya dan ke semua cowok-cowok yang ada di dunia ini. Iya beneran. Iya beneran. Kalau perempuan, siapa ya? Ibunda Maryam ya, Fatimah. Ibunda Maryam, Fatimah. Ya, kalau nggak salah itu kan para pemuka Aisyah. Baru sepertiganya dibagi-bagi ke kalian itu kecantikannya. Jadi nggak usah sok-sokan gitu, ada yang lebih cantik. Selanjutnya ini nggak ada ibu-ibunya ya. Oke, nggak ada, maksudnya yang udah bersuami gitu ya. Nanti tolong disampaikan. Ini kan ke suaminya berarti harus meniru Rasulullah. Rasulullah itu perutnya berisi six pack, bukan one pack, itu one pack. Tapi six pack. Gitu. Dadanya dengan perutnya itu sejajar, bukan perut. Ini tapi coba caranya yang baik gitu ya. Abi kalian ya, pasti kalian ya. Ingat aku coba bayangin Abi malunya gimana? Kalau Abi, ini aja bilang ya, Abi saya ikut Maulid Nabi nih sama Ustaz Endro di Mahfazah, besarnya dari Al-Hikmah. Katanya ini ada hadis sahih dari hadis riwayat Tirmizi. Abi nanya dalam bentuk nanya. Katanya Nabi itu badannya berisi, perut dan dadanya sejajar, dadanya bidang gitu. Jadi bukan gini Abi kata Ustaz itu. Benar gak Abi? Pasti Abi itu akan searching, dicari-cari. Oh iya ya, baru astagfirullah ternyata anak saya ingin menasihati saya. Kayak gitu caranya. Paham gak? Jangan langsung dibilang, wah Abi, wah tidak sesuai dengan Nabi. Itu perang itu. Anak bau kencur, nasihatin kayak lagi, wah gitu. Jangan ya, tapi dalam bentuk nanya ya. Apa benar Abi? Kata Ustaz Endro, katanya hadis riwayat Tirmizi, kalau Nabi itu kayak gitu ya, itu cara mendakwahi orang yang lebih tua. Paham tuh nah? Udah ditulis belum? Udah ya. Oke. Ya anak-anakku semuanya, tolong ditulis ya, nanti biar nilainya A ya. Tapi nilai A itu nilai Tuhan, nilai B nilai dosen, nilai C itu nilai kalian ya. Gak bercanda. Oke, udah belum? Iya. Dari awal ya, di sekilas saja difahami, nanti ditulis, nanti saya kasih lah kalau ustazahnya, tinggal di share aja kok. Sudah? Oke, gambaran singkat saja. Postur Nabi, rambutnya nggak lurus, nggak keriting, ikal gitu ya, tidak pendek, tidak tinggi, ideal, badannya bidang, kulitnya putih, wajahnya tampan sekali, masya Allah. Oke, giginya Nabi, ya kita lihat, coba cek kiri kanan, apakah seperti gigi Nabi? Rasulullah punya gigi seri yang renggang, tidak ada, berarti kalau renggang itu bersih, terawat, rapi, tidak ada gadingnya, tidak ada karangnya, ya. Giginya tampak putih seperti ada cahaya yang keluar dari giginya, coba lihat kiri kanan temennya, coba senyum, lihat giginya, ya. Jangan sampai ketika lagi simaan atau lagi setor 1 juz 5 juz sajanya pingsan. Aduh, ini kenapa bau banget gitu ya? Nggak ada insya Allah ya, insya Allah nggak ada. Atau temannya, tolong dong simain, langsung pingsan. Ya, ini tolong, ini sebenarnya sedang menasihati agar mengikuti apa yang menjadi teladan bagi Nabi. Ini kan Rasul sebagai suri teladan, kita langsung ikuti ya. Nabi itu rajin gosok gigi, pakai siwak kalau zaman dulu ya.
itu setiap mau sholat, setiap selesai makan, masya Allah berapa kali? Ini besok dagingnya ada 5 kali ya? Hujan ya? Oh nggak jadi, malu-malu hujan ya, malu-malu. Oke, selanjutnya gigi Nabi, ya ini tadi posturnya, mohon maaf, rambut nanti ya, ini gigi Nabi itu bersih, wajah Nabi itu lebih indah dari bulan purnama. Ini ada riwayatnya, bukan saya yang bilang ya, dari Jabir bin Samurah, hadis riwayat Tirmizi. Suatu malam Jabir bin Samurah itu ketika bulan purnama tanggal 15 lagi sinar-sinarnya, cantik banget bulannya. Kemudian Rasul lewat gitu ya, dilihat-lihat bulan purnama, dilihat wajah Rasul, dilihat-lihat kaget kan. Ternyata apa yang beliau lihat bulan purnama, dan aku dapati beliau lebih menawan dari rembulan yang ada di langit. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga nanti kita diberi kemuliaan melihat wajah Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bagaikan rembulan yang sangat indah sekali. Oh, ini ada catatan sedikit. Beliau mengenakan pakaian berwarna merah, sementara ada hadis melarang pakai baju merah. Ini sedikit saya kasih catatan biar pada tahu, informasi saja. Ternyata Imam Tirmizi menjelaskan dalam kitabnya Syama'il ala Nabi, ciri-ciri Rasulullah, dijelaskan dalam kitab itu. Ternyata yang nggak boleh merah menyala warna polos. Ini bukan merah ya Ustazah, yang dipakai ini adalah marun, ya tak ya? Sudah ada campuran merah dengan hitam, ya tak ya? Yang nggak boleh itu merah menyala seperti apa ya? Darah ya? Bendera ya? Mungkin seperti bendera ya? Merah polos kayak gitu. Tidak dianjurkan, tidak boleh ya. Tapi kalau sudah ada perpaduan dengan warna lain, contohnya merah marun, itu tidak apa-apa. Oke, rambutnya Nabi. Nah ini kalau apa tadi sudah disampaikan, tidak keriting dan juga tidak lurus, takut menjuntai. Biar nanti kalau kita mimpi bertemu Nabi kita tahu, oh ya, ciri-cirinya seperti ini. Kita ingat ya, sama-sama kita ingat. Gelap kecoklatan. Kemudian dari Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah. Ini rambut beliau pertengahan telinga, ada yang mengatakan sampai bahu. Kalau Aisyah nanti bilang ini dari Aisyah ya. Oh ya, ini kan sudah menikah ya, cie. Ustazahnya pasti langsung kebayang nih, suatu ketika aku dan Rasulullah mandi dengan satu bejana yang sama, cie. Nanti ya Ustazah. Beliau memiliki rambut yang panjangnya mencapai atas bahu dan di bawah daun telinga. Berarti di atas bahu, di bawah daun telinga segini ya berarti. Tapi ternyata para ulama ini menjelaskan rambut Rasulullah itu yang panjang segini itu ternyata bukan sunnah, namun itu beliau menghormati ya adat di tempat itu saat itu di Mekah dan Madinah. Makanya para ulama-ulama Indonesia atau ulama-ulama Arab Saudi sekarang ini itu rambutnya pendek karena al-uruf atau adatnya sekarang ini untuk cowok rambutnya pendek, ya ya. Tapi kalau seandainya memanjangkan tidak boleh dapat dari bahu, ya itu yang dianjurkan. Paham itu kan? Ya, oke. Jadi ingat-ingat rambut Nabi antara segini dengan segini ya. Nanti semoga kita ketemu Nabi, amin ya rabbal alamin. Cara Nabi berjalan, kalau Nabi berjalan itu agak cepat. Ini saya terapkan terus. Tapi kalau mohon maaf jalan sama istri atau sama apa yang lain sering ketinggalan terus ya. Jadi gimana ya, kasihan banget ya. Emang kalau cowok belum menikah ya, cowok dengan cewek berjalan, cowoknya harus di depan. Ya, kalau jauh banget cowok ada yang di depan, cowok ada yang di belakang untuk memantau. Kalau udah menikah, ceweknya istrinya di depan. Jadi Rasulullah itu jalannya itu cepat, seakan menurun sebuah turunan. Jadi jangan dimarahin ya kalau abdi kalian, jalan cepet banget sih. Ini sesuai sunnah Nabi tahu ya. Ini ya sesuai sunnah Nabi ya. Tapi kalau seandainya terlalu ketinggalan jauh juga ya bilang Abi, tolong Abi jangan terlalu cepat banget lah ya, dikurangi dikit. Ya, kalau Nabi jika berjalan badan beliau agak menunduk seakan-akan sedang menuruni sebuah turunan. Jadi cepat. Oke, akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ini kenapa saya tertarik, Ustaz tertarik untuk menyampaikan makan. Ini kenapa makan? Kita filosofi makan dulu. Makan itu apa sih? Ada yang tahu nggak makan itu apa? Makan ya makan, ya kan?
Makan ya makan gitu. Padahal di Al-Quran dijelaskan makan tentang ini adab-adabnya makan. Ternyata makan itu sesuatu yang luar biasa. Iya atau ya? Orang kaya, orang miskin makan. Iya atau ya? Iya. Nabi Isa dikatakan Tuhan, dibantah sama Allah tentang ayatnya tentang makan. Nabi Isa itu makan. Masa ya ada Tuhan makan, Tuhan lemes terus makan gitu ya? Kan gak masuk akal gitu. Jadi makan itu sesuatu yang luar biasa. Untuk makan supaya bisa ibadah. Tapi kan kadang kita mikir, apaan sih makan? Kenapa disampaikan? Ternyata makan itu hikmahnya luar biasa. Jangan sampai menyepelekan makan. Ini mengulang saja, karena sering Ustaz lihat santri juga, santriwati, apalagi orang awam, orang di luar sana kadang melupakan adab-adab makan. Yang pertama mencuci tangan. Ternyata dianjurkan di dalam hadis riwayat Tirmizi, adanya berkah pada makanan dikarenakan mencuci tangan sebelum dan sesudah menyantapnya. Ustaz kalau pakai sendok gimana? Ya udahlah sendoknya aja yang dicuci ya. Oke. Oke, membaca basmalah dan makan yang paling dekat. Lagi makan bareng kan, makan bersama-sama. Kayak gini. Itu sangat tidak beradab gitu ya. Yang dekat aja dulu. Yang dekat. Ustaz, tapi saya pengen yang jauh. Kasih kode teman, deketin gitu ya. Jangan langsung gini-gini tangannya kalau lagi makan bersama. Ya, ini hadisnya dari Ibnu Majah dan Tirmizi. Makan dari mulai dari yang paling dekat dulu. Oke, sudah ya, sudah ditangkap. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi. Oke, selanjutnya membaca alhamdulillah atau doa. Udah membaca alhamdulillah aja. Ya, sebelum tadi membaca doa ini terlupa, ini mohon maaf. Baca minimal basmalah ya, atau Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Coba jujur, yang ketika mau makan baca doa yang lengkap angkat tangannya. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Makanya ketika makan itu, mohon maaf, cenderung orang habis makan apa yang terjadi? Makan itu menambah energi atau mengurangi energi? Saya tanya. Kalau ciri-ciri orang berenergi itu semangat atau letong? Terus ngantuk. Bangun restoran. Habis makan, yang sering terjadi apa? Ngantuk. Ya atau ya? Berarti ada yang salah dengan makan. Ya atau ya? Ya salah satunya ini, jujur nih kan, gak baca doa. Berarti setan ikut makan. Jadi yang dimasukkan ke perut bukan nutrisinya, tapi itu racun-racunnya. Sama setan makan. Setan padahal pakai tangan kiri, dia habis dari toilet. Itu kan rumah dia di toilet ya. Bercanda. Tapi emang beneran sih ya, rumahnya setan tuh di toilet. Dia ikut makan, ya Allah, jijik banget gitu ya. Kalau kasyaf kalian bisa ngeliat itu nggak baca doa, kan Rasulullah kan bisa kasyaf ya. Jadi ada salah seorang sahabat lagi makan, dia lupa baca doa. Udah makan aja terus. Pas di menjelang mau selesai, baru baca Bismillahi awaluhu wa akhiru ya. Langsung Rasulullah dengan izin Allah itu melihat setannya, muntah-muntah ketawa terus ditanya, Rasul, kenapa engkau tertawa? Kamu tadi makan lupa baca doa. Terus saya melihat setan ikut makan. Pokoknya jijik banget lah makannya. Terus setelah kamu teringat bahwa belum doa, baca Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Akhirnya setan muntah-muntah itu. Kalau kita membuat setan jengkel, itu adalah suatu kebanggaan. Tapi kalau setan bahagia, yes, ada makanan. Ini pada nggak makan. Padahal santriwati, dia udah diajarin sama ustazahnya, dia nggak baca doa. Yes, ini teman saya. Beneran, bahagia banget dia. Bahagia banget ya. Jangan sampai kita makan juga dengan tangan kiri, apalagi berdiri. Kalau sering santri-santri alimah itu sering saya pergoki, nggak tahu kalau di sini ya, insya Allah nggak ada. Dia lagi ngunyah, jalan kan, ngunyah sambil jalan gitu, duduk, ngunyah sambil ngunyah. Aduh, biasanya di suapan terakhir, apalagi udah mobil, langsung lari kan, terbirit-birit, belum minum sambil ngunyah. Ya itu tidak dianjurkan ya. Harus duduk. Ya kalau sudah baru baca alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, atau wa ja'alana muslimin juga boleh. Jujur, coba jujur. Ini survei. Yang habis makan baca doa angkat tangan.
Jujur coba angkat tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah nggak apa-apa ya, alhamdulillah sambil gitu ya. Jangan alhamdulillah. Kalau nggak gitu pasti nggak alhamdulillah ya. Belum kenyang Ustazah, aduh, Bu, minta lagi Bu. Belum baca doa, astagfirullah. Karena nggak baca doa makanya nggak kenyang-kenyang, setan ikut makan. Astagfirullahaladzim. Makanya hafalannya susah ini. Oke, ini kalau ada makanan jatuh, ini aduh ini Ustazah, ya ini agak berat nih, tapi harus disampaikan. Nah ini kan orang-orang elit-elit nih ya, jangan sampai kita menyelisih, ya kita dulukan sunnah ya daripada jijik. Kalau seandainya apa? Tapi menjilati mata jari itu kalau udah selesai semuanya dulu. Jangan orang lagi makan dia jilat. Itu ada keterangannya, jadi harus ada ilmunya. Oh, kan katanya yang harus menjilat ini sesuai sunnah. Kaunya masih makan. Jijiknya. Tapi sebenarnya tingkat yang paling tinggi itu sampai temannya menjilati tangan temannya, itu kuahnya tinggi. Enggak bercanda. Bercanda. Oke, jadi kalau sudah selesai semuanya, kita lihat ini sudah selesai semuanya. Ustaz, kalau saya duluan gimana? Ya udah menyingkir jilatinya, jangan di tempat makan bersama itu. Ya, ini tolong ya, ini ilmunya. Terus kalau ada yang jatuh, nah ini ya Allah. Makanya kami sering buat daurah. Ini kalau Ustazah juga mungkin ada yang ikut daurah. Ketika ada satu nasi jatuh, itu push up 1 kali, atau squat jam 1 kali, atau sit up 1 kali. Nasi jatuh. Karena ini lihat nih, jika ada sebagian makanan milik seseorang, ini bahkan milik seseorang, milik orang, teman kita ini jatuh, kita juga harus ambil, apalagi punya kita. Ya kemudian membersihkan, ya kalau ada kotoran yang mengenainya. Ini apalagi di lantai bersih, di keramik yang kinclong gitu ya, tidur bisa. Nasi jatuh, dibiarin aja. Alhamdulillah semua, alhamdulillah. Itu salah ya. Ini harus dimakan karena ternyata jangan sampai itu jadi milik setan. Kita harus ini musuh setan. Kita harus bikin jengkel setan. Jangan sampai setan ikut makan. Ya. Oke, sungguh kita tidak tahu pada bagian makanan mana barokah itu ada. Ya bisa jadi di makanan-makanan yang jatuh itu barokah itu ada. Bayangin, ini coba berpikir matematika. Kalau seandainya satu orang menjatuhkan 10 butir nasi, Indonesia ada 270 juta. Semua orang mengerjakan perilaku yang sama. 10 butir nasi kali 270 juta. Berapa coba? Ayo ngomong. Coba yang tahu siapa? Berapa butir nasi? Itu berapa truk itu? Ayo tunang. Nggak paham juga. Dari sekarang nih kalau jatuh satu ambil. Nah ini kalau Langkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, pasti mengalir air matamu. sama-sama kita pindah wajah kita ya. Wajah kita tidak ada yang tertunduk, tetap tegak wajahnya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terkadang ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu. Terimalah kami sebagai umatmu, ya Rasulullah, ya Habibullah, berikanlah syafaatmu. Ala Muhammad ya Rabbi
kami sebagai umatmu ya Rasulullah ya Habibullah unyatakanlah syafaatmu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ketika semua alam semesta ini hancur, kemudian Allah bahkan juga menyuruh malaikat Israil dan Israfil juga semuanya sudah tidak ada, kemudian Allah jadikan alam semesta ini kembali. Malaikat Mikail dan Jibril diciptakan sama Allah, kemudian malaikat itu disuruh untuk mencari makam Rasulullah Muhammad SAW. Ketika beliau bertemu, kemudian dibangunkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, hari apakah ini wahai Jibril, wahai Mikail? Ini adalah hari yang dijanjikan Allah. Beliau tidak bertanya bagaimana keadaan istriku, bagaimana keadaan anakku, tapi beliau bertanya bagaimana keadaan umatku. Bahkan ketika seorang sahabat bersama Rasulullah duduk, aku rindu dengan saudaraku. Wahai Rasulullah, kami ada di sini. Bukan engkau yang saya maksud, adalah sahabat-sahabat. Tapi mereka orang yang jauh sepeninggalku, tidak bertemu denganku, tapi mereka rindu, mereka cinta denganku, rindu bertemu dengan ya Rasulullah. Jadikan kami sebagai umatmu ya Rasulullah, jadikan kami istiqomah ya Rasulullah mengikuti sunnahmu, jadikan kami seorang ahli Al-Quran yang mengikuti tuntunan yang telah engkau bawa ya Rasulullah. Jadikan kami seorang hafiz-hafizah yang muti, yang istiqomah ya Rasulullah. Jadikan hati kami lembut ya Rasulullah. Jadikan kami seperti Al-Quran yang berjalan, yang menjadi suri teladan. Karena kami tahu satu perbuatan, satu contoh yang baik lebih baik daripada 1000 kata nasihat ya Rasulullah. Terimalah salawat dan salam kami. Kami tahu engkau sekarang sedang melihat kami ya Rasulullah. Semoga engkau bangga melihat kami. Kami takut jika seandainya engkau malah menangis melihat kelakuan kami yang mengaku sebagai umatnya tapi tidak mengikuti sunnah ya Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad.